ada 7 orang jenderal satanik di Asia, Mongol nomor 2. Kita para leader ikut mengkonsumsi yang organ tubuh bayi karena kan udah 2 bulan udah ada bentuk. Sampai hari ini yang Mongol bawain podcast ini baru halaman 1, 2, 3, 4, 5. Taruh barang yang merupakan benda favoritnya. Dah. Pasti. Nggak pernah salah. Tetapi satu yang akan diambil. Jiwamu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan tamu. Ini sebenarnya yang diminta oleh semua tim kita. Panggil dong Bunda Mongol, panggil dong Bunda Mongol. Aku sampai jadi kepo sama yang namanya, aku manggilnya Mas atau Pak atau Mongol aja. Mongol aja. Soalnya kalau Pak ketuaan. Emang umur berapa sih? Ya masih berondong tapi udah alot. Masih berondong udah alot. Ya. Tapi umur berapa? Sekarang 43. Oh udah 40, beda 4 tahun lah kita. Sip. Aku manggilnya Mas aja lah kali ya. Bang kali ya. Bang aja. Bang aja. Karena Bang orangnya aslinya orang mana? Manado. Oh Manado. Iya. Oke, ini ada fansnya mana Vindika? Tuh fans beratnya loh. Terima kasih. Nah, dari kemarin Bunda panggil Bang Mongol, Bunda panggil Bang Mongol. Oke, kalau semua orang pasti udah tahu tentang kisah hidupnya seorang Mongol ya gitu. Yang mau aku tanya, aku tuh banyak sebenarnya kepo dengan lihat YouTube-nya Bang Mongol sendiri gitu. Kenapa sih dari seseorang yang kayaknya kehidupannya tuh luar biasa berat, ya, dan bisa sampai di titik ini gitu. Bisa nggak sih ceritain dulu bener-bener dan sebenarnya masa kecilnya seorang Mongol tuh ngapain sih? Kalau soal masa kecil sih saya ya jadi anak kecil, cuman ya, tidak sebagaimana anak kecil yang tinggal di Manado. Tapi tidak, ya di Sangir tapi. Di Sangir. Naik kapal lagi. Oh itu lebih jauh lagi. Ya. Saya kalau nggak salah pernah nyanyi di Sangir loh. Iya, perbatasan Filipina itu. Iya. Nah, okay. Jadi cuman kan kita tidak diperlakukan sebagai anak kecil pada umumnya. Kenapa? Karena kesalahan mama, Mongol yang menanggung kesalahan tersebut. Jadi mamaku dipasung oleh keluarga sampai meninggal. Pas dia meninggal aku jadi seperti kayak cucu tapi dianggap kayak orang luar. Kenapa kisah hidupnya mama sampai dipasung? Berarti dipasungnya berapa lama? 4 tahun. Selama 4 tahun? Iya. Karena? Nggak ngerti. Biasa kalau kita nanya ke adik-adiknya mama sih karena kesalahan. Udah bagian dari adat daerah yang mungkin mama membuat kesalahan yang fatal. Jadi setelah melahirkan Mongol dipasung. Dan Mongol baru tahu itu mama setelah beliau meninggal hari kedua. Jadi waktu itu matanya mama tuh nggak bisa ketutup. Udah dicoba oleh adiknya, yang lain-lain tetap nggak bisa ketutup. Jadi akhirnya keluarga ngomong, bilang Josapa yang ini. Udah dipanggil sama oma. Oma ini Mongol panggil mama. Mama Mongol panggil akang. Akang tuh panggilan kakak. Perempuan, iya kakak perempuan. Jadi oma bilang, nah ini oma mau kasih tahu yang sebenarnya. Kita ini nganapi oma, yang nganapi mama yang ini. Peti mati itu hari kedua. Dah, jadi setelah mama meninggal juga Mongol hidup ya sebagaimana anak kecil. Tapi kalau yang lain makan nasi, aku cuman makan singkong gitu-gitu. Ikan pasti dikasih kepala, tetapi tidak membuat Mongol untuk menyerah. Jadi motivasi Mongol dari SMP SMA itu, dari SMP SMA sampai aku harus ke Jakarta, aku selalu pingin membuktikan kepada keluarga yang menganggap aku anak haram, yang menganggap aku yang dibilang gak akan mungkin sukses, dari SD diteriakin anak orang gila, bahwa aku bisa sukses. Wow, tapi oke sebentar, aku pengen tanya nih, maaf kalau misalnya terlalu pribadi, tapi Mongol sendiri tahu ayahnya siapa? Keluarga kasih tahu. Sekarang kenal, tapi masih ada. Udah meninggal. Oh, udah meninggal, tapi nggak pernah ketemu. Enggak. Sekalipun. Enggak. Oke. Nah, cuman mama duluan meninggal. Kalau papa sih kayaknya baru beberapa tahun lalu. Jadi sampai papa meninggal kemarin, padahal tahu tapi nggak pernah datang. Buat Mongol harus survive toh.
Dan kebetulan juga beliau nggak punya andil toh di saat Mongol dari kecil. Tapi dendam nggak ada, marah nggak ada. Tapi hanya nggak mau tahu aja. Iya, jadi Mongol lebih fokus karena begini, di saat Mongol lulus SMP, keluarga harusnya nih, saya kan cucu tertua, laki pertama, otomatis sebagai cucu kesayangan. Cuman berbeda, saya bahkan dibaptis nggak dikasih marga. Kan kalau orang Batak, orang Manado itu kan ada marga, ada. Nah Mongol nggak ada, di surat baptis hanya nama Roni. Jadi pihak keluarga pun tidak menganggap kalau Mongol itu bagian dari keluarga. Nah di saat sekolah nggak mungkin pakai nama Roni doang. Akhirnya diambillah marga mama, dijadiin sebagai nama marganya Mongol. Oke, tapi maksudnya aku pada saat dulu gitu, nggak pernah mencari tahu kenapa sih saya diperlakukan begini. Enggak. Ibu saya tuh ngapain? Nggak pernah mencari tahu. Enggak. Karena waktu SMP lulus pun seandainya Mongol bagian dari keluarga, nggak mungkin saya diantar ke rumah orang untuk jadi pembantu. Semua saksi hidupnya masih ada, Bunda. Bahkan yang nerima Mongol jadi pembantu tuh orangnya masih hidup. Jadi saya diantar oleh keluarga ke rumah orang itu untuk jadi tukang ngepel sama tukang kebun. Tetapi ternyata berubah. Yang punya rumah nggak punya anak laki. Jadi kita diambil aja jadi anak asuhnya mereka, disekolahin. Begitu jalannya udah mulai dari situ udah mulai kebuka. Tahu-tahu ada yang nawarin sekolah pendeta. Dengan kita udah tahu siapa yang ngajak. Orang yang luar biasa kaya juga. Otomatis Mongol feeling nggak mungkin nggak jadi. Karena udah naik kapal Pelni dari Bitung ke Jakarta. Nah nyampe di Jakarta di Tanjung Priuk di Warakas. Kurang lebih 3 bulan gak ada kabar nih sponsor. Tahu-tahu muncul. Terus dia bilang bahwa sekolah pendetanya udah tutup. Jadi Mongol ditawarin untuk sekolah main musik gereja di Bandung. Pergilah ke Bandung. Mereka yang pergi nggak daftarin. Sampai kita ketemu sekarang Bunda nggak pernah nggak ada baliknya lagi. Tapi keluarga yang waktu itu nyekolahin sampai sekarang? Santai, Mongol nggak pernah ada dendam sama siapapun. Ketemu nggak? Ketemu. Kemarin yang bawa ini anaknya pas nikahan di Jakarta ngundang Mongol. Datang. Bahkan waktu Mongol acara sebuah perusahaan besar di Bali, ada international meetingnya mereka, orang itu telepon yang suami istri yang bawa Mongol ke Jakarta. Hebat sekarang sudah jadi artis di Amerika dong anak top. Begitu. Jadi ternyata Mongol di Amerika tuh sama dengan Nia dan Niati ngetop banget katanya. Untuk lingkungan orang-orang Indonesia, orang Manado yang ada di US tuh ternyata nama Mongol tuh bertengger nomor 1 yang pingin diundang. Karena pelawak tuh dari Sulu. Jadi mereka telepon, hebat deh. Cuman Mongol bilang ya itulah Tuhan. Jadi pada saat sekarang Mongol udah berhasil begini, nenek udah atau tante. Omah kalau kita Manado bilangnya. Iya. Masih ada? Oma udah meninggal, jadi 5 bulan sebelum meninggal, Oma tuh tiap 2 hari sekali telepon nangis. Menyesal. Minta maaf, suruh pulang, bahkan dijanjiin tanah di belakang. Jadi kan Oma nih tuan tanah. Nah mama tuh udah dijodohkan dengan orang. Terus kan ibu-ibu ikut dansa dulu tuh, cewek-cewek ikut dansa. Ketemulah bapak di lantai dansa. Mama lupa kalau dia udah dijodohkan. Karena pihak jodohnya udah bikin rumah, udah antar lemari sama koi itu tempat tidur. Otomatis mereka udah harus setelah menikah langsung masuk rumah baru. Nah masalahnya mama salah bergaul. Nah keluarga merasa dipermalukan. Akhirnya salah satu bentuk hukumannya adalah dipasung. 4 tahun dipasung, tahun pertama mama langsung stres. Karena diikat pakai rantai anjing, gak kemana-mana, cuman makanannya diantar, yang antar Mongol. Tapi udah lahiran, udah semua boleh? Udah. 4 hari setelah melahirkan langsung dipasung. Jadi gak ada istilah masa nifas, gak ada. Dan Oma seperti tidak punya rasa bersalah terhadap anaknya. Padahal mamaku tuh paling tua. Bapaknya? Kok kakek? Kan sekeluarga yang memutuskan hukuman itu. Sampai mama meninggal tuh masih dalam keadaan dipasung? Iya. Kan Mongol yang nganterin makan pagi. Terus Mongol lihat beliau udah tumbang ke sebelah kiri. Udah begini. Terus Mongol panggil, mak, kenapa Akang so rubuh? Maksudnya Akang udah rubuh. Kita semua ke sekolah nih. Nah mama nih Oma dateng. Langsung nyuruh orang pergi ke puskesmas. Karena belum ada dokter daerah Mongol. Jadi kata mantrinya udah meninggal kurang lebih 8 jam. Berarti kemungkinan meninggalnya jam 10, 11 malam. Tapi dalam keadaan nganterin makan setiap hari tuh mama gak pernah ngomong apa-apa? Enggak.
karena juga Mongol nggak ngomong, cuman ngantar. Akang napa makanan langsung pergi sekolah, kan ke sekolah pagi. Gak pernah kepingin ada ngobrol tanya apa gitu, gak pernah juga? Enggak, karena kan mama oma. Iya. Nah jadi kalau beliau adalah kakak Mongol mau ngobrol apa? Ya mamanya sendiri? Enggak, karena gitu. mama udah mencapai fase stres jadinya. Oleh sebab itu Mongol dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP setiap kali mau berangkat sekolah maupun mau pulang sekolah selalu diteriakin anak orang gila. Bahkan pas lulus SMP pun dibilangnya sebagai anak haram karena nggak ada nama papa. Tapi kok kamu nggak punya gimana ya? Nggak ada dendam. Aku sudah mencapai titik fase yang santai. Andai kamu nggak jadi apa-apa kan nggak akan begini ceritanya. Tapi kan kita selalu try to believe toh. Jadi di saat Mongol batal ke sekolah pendeta, harus luntang-lantung tidur di Sarina, di pinggir ruko. Udah di Jakarta? Iya udah di Jakarta. Okay. Jadi nyari kerja kita waktu itu cari di pos kota. Karena kan gopek toh kalau sore. Jadi kita cari semuanya walk in interview. Kita datang ternyata multi level. Iya kan nyari kaki. Gue pikir kenapa kepalanya nggak pernah nyari ya. Jadi kita ngikut sampai ke Kemayoran sono. Ada yang sudah mencapai diamond, ada mobil Mercy Baby Band. Jadi kita kayak termotivasi, tapi udah 2 tahun kok nggak berangkat gue ke Thailand. Padahal katanya janjinya yang perak sama perunggu tuh ke Thai, yang gold ke Itali. Jadi dari situ Mongol tetap survive cari kerja. Akhirnya ada ngomong, di Jalan Sabang tuh ada restoran Padang yang lagi nyari waiters. Datanglah Mongol ngelamar dan diterima. Pulang masuk jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Nganggur di sela-sela ini jualan koran. Baru jam 6:30-nya di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda. Wah kerja tuh satu hari itu 3 kerjaan, sebulan gajinya 1,9 dikumpul. Kalau dikumpul. Iya, ngekos dari Kramat Sentiong, harga kosnya 200.000, uang cuci dan keamanan gocap. Masih ingat ya? Yoi coy, karena kemarin sempat sama Mbak Luna kita ke kosan Mongol itu. Iya. Nah tapi yang mau aku tanya, kan tiba-tiba udah melalui proses kehidupan yang pasti pahit banget selama di sana ya, di Sangir. Tiba-tiba aku dengar berita sempat ikut ada gereja aliran yang sesat. Ya. Nah itu pas udah di Jakarta. Enggak, di Manado pas SMA. Itu berarti yang barusan dicerita ini setelah. Jadi jadi kan Mongol dibawa ke rumah orang untuk jadi pembantu. Nah ternyata kan yang punya rumah tuh salah satu pejabat paling terkenal lah di Sulawesi Utara. Nah, saya jadi tinggal di rumah gubernur di kompleks. Jadi karena sudah berubah dari yang dulunya mungkin, padahal oma saya tuh orang paling kaya di kampung. Tanah kita tuh ujung ke ujung. Cuman memang karena mungkin dia nggak suka sama Mongol karena lahir dari mama yang membuat dia melakukan kesalahan. Jadi kita ketemu sama bule. Orang US, orang Pittsburgh gitu, namanya Brian. Pas lagi di rumah? Iya enggak, lagi di namanya Telkom. Itu depannya tuh tempat tongkrongan anak-anak muda lah. Jadi ada beberapa tongkrongan kita di Telkom. Dia ngomong, kita besok ada kegiatan anak muda gini. Kenapa nggak mencoba bergabung dengan kita, diajak join with us gitu kan? Dan Mongol merasa, keren nih, karena anak muda. Mongol ikutlah ke tempat itu. Cuman kita sampai di sana nggak ada ritual satani, nggak ada. Masih sebatas kayak kita ngobrol tentang itu kita. Bukan di gereja, bukan di dalam gereja. Bukan. Oh di luar. Oke. Jadi lagian juga bukan gereja sebenarnya. Dia hanya sebatas nyewa satu rumah besar disewa. Nah disitulah mereka kayak sebatas itu office. Kalau pakai ritual selalu menyewa hotel. Ritualnya di hotel. Selalu di hotel. Itu ritualnya ngapain? Ya sama, ritual kayak ada doa-doanya, ada ibadahnya, terus ada live musik, nyanyi-nyanyi lagu-lagu rock yang underground yang sedikit ada penghujatan gitu. Terus baru nanti ada santap kasih bersama, melakukan hubungan seks secara bebas dalam satu tempat tersebut bareng-bareng gitu. Iya. Dan ngelihat sendiri? Iya. Ngelakuin nggak? Pastilah. Kan Mongol 3 bulan setelah bergabung kan diangkat jadi LC namanya. Jadi LC itu leadership committee. Jadi
para komite pemimpin. Ada 7 orang jenderal satanik di Asia, Mongol nomor 2. Di Asia? Ya. Wow. Tapi ini masih ada perkumpulan ini? Masih ada, di Jakarta ada, underground tapi. Ngumpulnya di mana mereka? Pondok Indah juga ada. Kok ngeliatnya kesini sih gak ada banget? Enggak kan, tadi ngomong apartemennya Pondok Indah. Bener. Enggak, jadi kan ingat nggak ada kasus yang cewek yang MC di acara yang heboh-heboh itu kan. Nah itu Mongol boleh jujur itu kemungkinan besar ritual satanik yang katanya nanti abis selesai ada acara pengorbanan. Iya, terus ada mereka yang campur. Yoi. Oh jadi itu kegiatan memang ada ya? Ada. Cuman mayoritas saat ini semua underground. Alasan underground pertama adalah salah satu hal yang harus menjadi membernya. Bukan member Bunda. Kayak dia harus ada dalam setiap kali ritual itu nggak ada. Okay. Itu yang darah bayi maupun organ tubuh bayi itu nggak ada saat ini. Oh itu udah dihapus? Bukan. TNI dan Polri menutup tempat prostitusi di Jakarta, khususnya pengaborsian. Oh jadi nggak dapet lah mereka. Udah nggak ada. Iya. Nah kan dalam ritual. Tapi secara ilegal mereka masih bisa dapat kali. Mungkin ada tapi udah mainnya udah underground. Juga. Karena udah banyak banget tuh klinik prostitusi, klinik aborsi yang ditutup sama Polri tuh. Nah itu yang Mongol boleh jujur, gua ajungin jempol tuh Polri dan intelijennya tuh cakep. Karena itu bertahun-tahun. Karena salah satu hal yang paling penting dalam ritual satanik adalah blood dengan organ tubuh itu. Terus diapain? Itu dicampur sama air putih namanya holy water, terus dicaru essence. Terserah lah, mungkin bau nangka, bau pisang, bau apel, bau jeruk. Nanti diminum di saat perjamuan kudus. Kita para leader ikut mengkonsumsi yang organ tubuh bayi karena kan udah 2 bulan udah ada bentuk. Sekalipun mungkin tinggal masih kecil-kecil. Nah Mongol yang sampai hari ini suka ditanya kan kemarin, Mongol paling sering dapat apa? Tangan. Jadi sampai sekarang saya nggak mau makan ceker ayam. Karena ceker ayam kalau dimasak kan begini. Jadi kayak keinget masa lalu. Jadi otomatis Mongol sekarang beralih makan ikan, nggak daging lagi. Ini beneran nih? Beneran. Dan banyak kan orang yang udah keluar dari sana juga mengatakan hal yang sama. Kalau Mongol kan kebetulan gue lebih dari mereka di Indonesia, di Asia khususnya yang paling tinggi Mongol yang keluar. Tapi pengikutnya banyak? Banyak, simpatisannya banyak banget, bukan cuma banyak. Gimana sih cara mereka nge-brainwash kita untuk ikut tuh gimana? Apa dijanjinya tuh apa? Acara anak muda. Oh karena seks itu. Ada ritual itu ada ya? Aku sih gak pernah dinawarin loh. Ya mungkin takut kali nawarin. Bukan soal takut sih, mungkin ada something yang membuat mereka berpikir. Takut ketahuan malah jadinya. Enggak juga, mungkin ada yang jaga. Kan satanik kalau ngambil orang kan gak sembarangan yang dicomot, mikir siapa yang ngejagain. Apa di brainwash dulu kita? Nggak ada sistem brainwash. Karena yang kita kasih lihat adalah lastnya. Dikasih cewek dan lu bisa, biasanya hanya cewek lu, sekarang lu bisa threesome, foursome, segala macem bisa. Dan persis ini cerita itu, persis. Bisa geng-bengan dan apalah segala macem. Nanti besok lagi hari kedua ritual lagi, kan seminggu 3 kali ritual. Nggak pernah ritual itu akan ketemu orang yang sama. Kenapa polisi nggak bisa menangkap orang-orang ini? Karena kalau menggunakan hotel kan hotel yang meminta izin, bukan pihak mereka. Paham, tapi kan pas pergerakan kayak gini udah bertahun-tahun, masa nggak ketahuan sih? Sebenarnya udah beberapa kali ketahuan, tapi balik lagi tuh Bun. Iya sih. Gitu. Iya, cuma maksud aku, wah ngeri juga. Terus Bang Mongol bisa lolos dari itu gimana? Jadi sebenarnya waktu itu kita lagi international meeting. Oh ini si satanik ini. Tapi kita meetingnya kan istilahnya kita tuh alam roh, yang astral projection, yang kalau kita orang Jawa bilang tuh ngerogoh sukmo. Itu kayak gimana? Kita ngeluarin roh kita, ketemu pada satu tempat ngobrol. Nah baru pulang besoknya kita ke satu lokasi main-main komputer, masih pakai Macintosh. Ketemulah satu quote, if you die you not go to heaven but go to hell. Lah itu kan Mongol langsung shock, Jadi gue selama ini kalau mati nggak masuk surga. Bukannya gue kemarin bikin doa yang dijadikan sebagai salah satu doa yang dianggap doa paling hebat. Dibilangnya ke surga kok jadinya ke neraka. Nah kita berlima goyang, dari 7 orang nih 5 goyang. Yang keluar Mongol, yang 1 coba keluar mati, yang 5 nggak keluar until now. Yang Thailand mati. Yang mati itu maksudnya matinya mati tiba-tiba aja gitu? Iya, mati.
Pasti karena di itu. hotel. Pasti karena itu. Iya. Kan yang berbahaya kan kalau seandainya kita ketemu orang bawa pisau, kita masih bisa kabur. Tapi kalau berbicara spirit, itu paling susah. Masa bisa sedalam itu sih? Oh lah iyalah. Sedangkan orang ngirim santet emang kelihatan yang ngirim. Tahu-tahu dah gitu kan. Nah, itu baru belum itu gitu. baru santet loh. Santet itu dalam dunia satanik tuh paling rendah levelnya. Karena dalam dunia satanik tuh kalau yang namanya santet itu masih okultisme level pertama. Ini levelnya udah tinggi. 5 paling atas. The Nine Lord. Ada Lucifer, ada Satan, Belial, Belzebub, Sebub, Asmodeus. Gila, Nah itu lain lagi. Itu level paling atas. Sedangkan level paling atas di sini aja yang kumpulan demons aja. Belum lagi 72 Gotia. Nah itu lain lagi. Lah kita ngurusin blorong pocong ada mumet. Ya kan? Nah cuman kan satu hal yang mau selalu bilang adalah setiap agama memberi solusi. Ya. Tinggal keimanan kita terhadap agama itu. Jadi nggak cuman orang Kristen yang bisa menang. Enggak juga. Orang Muslim juga ada kan siapa yang pernah terlibat di hal-hal yang nggak benar. Ya itu yang aku bilang baru dengar beritanya. Kan bisa ruqyah. Ruqyah itu salah satu mengusir yang pernah nempel di orang. Ya. Nah kalau di gereja Kristen itu namanya pelepasan. Jadi, nah, tapi kalau Mongol boleh jujur, salah satu hal yang harus kita ingat untuk kita tidak gampang ketakutan menghadapi kegelap hal-hal yang begituan, cuman satu, ingatkan hakikat dia. Itu yang Mongol selalu bilang. Ketemu dia ada yang gini, langsung bilang aja, gua diciptakan lebih mulia daripada engkau. Dia pasti kabur, karena berarti kita menyadari siapa kita. Betul. Jadi jangan takut. Kalau seandainya, oh dulu kakek gue juga pernah begini. Ya udah berarti lakukan penyangkalan diri. Nah penyangkalan diri dalam agama Islam tuh kalimat 2 syahadat. Ya penangkal doa. Bahwa gue sekarang udah punya Nabi Muhammad. Selesai. Kalau buat agama Kristen menerima Yesus Kristus. Ya. Begitu. Jadi nggak usah nggak ada mau. Terus bisa selamat nggak mati nggak kenapa-napa. Apa? Mongol memegang teguh satu hal, bahwa di saat Mongol keluar pasti Tuhan akan jaga. Solusi yang paling Mongol ambil sampai hari ini, orang minta foto anakku yang mana. Banyak banget podcast TV bahwa mereka minta foto anak. Kenapa Mongol nggak ngasih? Karena memang Mongol nutup. Karena kalau seandainya mereka nyari Mongol nggak dapet, mereka dapetin anak, Mongol tumbang 8 kali. Pak. Yang dulunya ngusir setan 1, setan itu ngajak 7 jadi 8. 1 aja udah mumet keluarinnya apalagi 8. Jadi otomatis Mongol ngeblok anak. Orang mana fotonya pingin lihat. Tapi punya anak berapa? 1 cewek. Waduh. Berat, anak cowok lebih enak. 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Yang anak cewek, ya ampun Bapak di surga, nggak boleh lihat bandok, jepitan rambut, kos kaki pink, sepatu begini, cuman taunya nunjuk, bagus banget Sopi. Omanya provokator. Anak cuman 1 terpaksa. Dan anak Mongol nggak mau ke atrium. Maunya Plaza Indonesia. anak yang pintar. Di Plaza Indonesia nggak ada stroberi. Jepitan rambut ditunglusin. Nah jadi Mongol nge-backup anak. Karena memang saya target dicari. Sampai hari ini mereka pasti nggak akan berhenti ya. Itulah kenapa Mongol kemana-mana selalu sendiri. Dan kamu kan selalu motor terus ini juga kan. Jadi selalu pakai motor. Jadi gue udah prepare dalam kantong ada di 100 ribu 50 ribuan. Jadi kalau naik Gojek bayarnya cuma 20, gue langsung kasih gocap. Nggak usah gue minta balik. Berarti gue lagi buru-buru harus kabur. Jadi udah melakukan seperti itu. Jadi termasuk tadi di telepon, gue bilang tenang gue pakai motor soalnya. Jadi segala sesuatu dalam hidupku mengamankan diri adalah bergeraknya sendiri. Nggak bawa asisten, nggak bawa manajer, nggak bawa siapa-siapa. Selalu sendiri. Berarti kejadian lalu itu sampai sekarang masih terus? Masih dicari tapi bukan untuk die. Tapi untuk kembali. Karena salah satu. Atau kamu kan selalu membicarakan ini. Ini orang jangan sampai ngusik kita lagi nih. Enggak. Karena mereka senang ya sebenarnya dibicarakan. Enggak juga. Karena kan yang disampaikan kasarnya baru halaman 5 dari 50 halaman. Sampai hari ini yang Mongol bawain podcast ini baru halaman 1, 2, 3, 4, 5. Emang ke halaman 50 tuh ke 10 aja deh apa? Kalau ke halaman 10 pingin kaya, nggak ke Blorong. Kemana? Ke Baal, Lord of Well. Gimana? Nggak pakai apa-apa, nggak pakai bla bla bla, nggak ada begitu. Cuman bikin sigilnya,
taruh barang yang merupakan benda favoritnya, pasti nggak pernah salah. Tetapi satu yang akan diambil, jiwamu. Jadi orang-orang yang sudah melakukan pesugihan kan juga tetap dimintain tumbal toh. Kadang kambing, kadang sapi, kadang anak yang dijanjikan. Nah dalam dunia satanik nggak minta itu karena itu cetek. Dia ambil langsung jiwa. Berarti setidaknya di saat nanti kalau terjadi Imam Mahdi dan Isa Al-Masih datang berperang melawan Dajjal kala, engkau bagian dari Dajjal. Ikutnya ke neraka. Karena jiwamu tidak bisa dibela oleh nabimu. Iya. Los udah. Yoi. Jadi mendingan jualan koran, mendingan gua dihina orang, tidur di emperan toko, dibantu sama Lola pasar minggu, nggak ada masalah. Oh, okay. Jadi Mongol sampai hari ini melewati hidup, orang bilang, tapi kan sekarang lu tajir, tapi kan tidak merubah hidupku. Aku lebih nyantai. Manajemenku yang ribet. Kalau gue mah nyantai. Tadi gue telepon, oke, bilangan sama bunda, tunggu 5 menit ya. Oke, fix. Tapi gue telat 10 menit karena gue harus belum mandi, lagi main Mobile Legend, belum kelar lagi. Kalau kita tinggal kan, tahu-tahu besok gue udah gak bisa main 3 jam. Tapi istri udah cerai. Udah cerai? Iya, jadi istri cerai sebelum saya jadi stand up. Karena gak kuat. Bisa gak? Iya, sempat balik kan ala-ala Panceponda Ademi Kau dan Si Buah Hati, gak ada itu. Jadi anakku ditinggal oleh istriku, kita bercerai. Anakku usia 4 bulan sehari. Dia tinggal? Iya, jadi malam kita merayakan ulang tahun Cece, besoknya kita berantem. Dan berantem itu orang tuanya yang menjadi provokatornya. Dan orang tuanya langsung bilang sama anaknya, "Ngana bawa sama ngana pe baju. Isi di cover." Terus Mongol bilang, "Ya udah kalau begitu, tapi adik bawa." Dia bilang, "Ngana aja yang urus tuh anak." Karena ada pameo di kampung bahwa janda bawa anak susah laku. Jadi anak ditinggal di Mongol, usia 4 bulan masih netek. Terpaksa waktu itu kontrakan petak. Nah ibu yang di sebelah yang ngurusin anak Mongol sehari, besoknya mami ke Jakarta. Beli ASI, mami ini siapa? Adiknya mama. Jadi setiap sore beli ASI di Rumah Sakit Cipto, sama bawa-bawa termos, kasih duit 150.000 ke orang yang ngasih. Nah jadi di saat anak saya udah mau usia 8 tahun, muncullah si nyonya. Karena mendapatkan berita Mongol beli Ferrari. Dateng. Hai. Iya. Terus? Torang bagaimana kalau torang harus pikir baik-baik. Adik masih kecil. Gue bilang, "Faya con Dios baby." Goodbye. No thank you. Kapun ka. Terus sekarang umur berapa anak? 14 tahun. Kelas 2 SMP. Berarti deket banget ya? Iya, dia deket banget. Cuman waktu awal-awal kita main film jadi bencong, dia sempat, "Kok papi jadi bencong sih di TV?" Gitu-gitu. Karena Mongol kan main film 39 film, ya. 7-nya jadi cowok. Sisanya 32-nya cong. Dan akhirnya kayak jadi permanen tuh karakter. Oh gitu. Ya iyalah bunda, 32 kali aja jadi. Iya kan, coba almarhum Om Didi Petet. Ya kan jadi Emon di catatan si Boy. Ya kan tetap laki, cuman suka ke bawah tuh. Kan tapi ini sekarang masih suka perempuan kan? Udah memilih tidak. Saya sudah melakukan puasa seks selama 5 tahun. Gak pengen nikah lagi? Anakku belum menyetujui. Alasannya? Ibu tiri jahat. Gara-gara omanya biasa nonton sinetron. Oma siapa? Mami. Jadi itu. Nah kan anak sama maminya bilangin deh. Oma. Jadi kayak gini nih. Nah masalahnya kan Mongol mau jelasin percuma, harusnya omanya. Jadi dia bilang begini ke Mongol, "Pokoknya papi kalau mau nikah lagi boleh, tapi tunggu aku lulus SMA." Berarti awal kesuksesan seorang Mongol itu dimulai dari mana? Dari stand up. Iya, stand up pertamanya tuh apa? Jadi itu 9 bulan kurang lebih setelah keluar dari Cipinang. Jadi sempat masuk penjara juga. Masuk. Jadi, banyak kali kasusnya ya. Enggak, jadi kan kasusnya tuh lucu sebenarnya. Karena di lokasi syuting ngebawa kan Mongol asisten pribadi seorang artis. Dulu. Yoi. Siapa? Mereka lagi syuting di siapa dulu? Ada saja. Gak bocor. Studio Persari syuting. Mereka. Yoi.
Jadi mereka lagi main QQ, Mongol kan lagi ngelabain figuran ya. Kemampuan kami kan otomatis dengan muka yang ala kadarnya ya paling figurannya hanya kelihatan lehernya doang kan kalau situ. Jadi dulu bayarannya 50.000 ya. Tahu-tahu dipanggil kalau bos mau ke toilet, mau pipis, Mongol disuruh duduk di kursi ya di tempatnya dia. Lagi baru main, tahu-tahu bunyi jangan bergerak. Nembus Cipi, dijemput di Polsek Jagakarsa. Berapa tahun kena? Katanya mau ditebus. Nggak ditebus-tebus. Tahu-tahu kita ada SP2 dikirim ke Cipi. Itu udah nggak bener otak Mongol tuh. Aduh, udah kepikir katanya nanti di sana digulung, begini-begini kan. Tapi ya itulah, yang di atas kan juga adil tuh. Di saat kita di sidang, vonis Mongol langsung pulang. Berarti nggak kena berapa? Dinyatakan tidak bersalah. Tetap sempat Tapi di dalam sudah kan? di dalam 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan di Polsek, 1 bulan di Cipinang. Jadi itu yang, jadi Kapolseknya sekarang udah bintang 2 bahkan. Oke. Jadi keluar, terus waktu itu kan kita punya geng BB. Jadi waktu itu Mongol pakai Javelin tuh, BB-nya Mongol masih ingat banget. Ingat banget loh Javelin. Jadi kita ngegeng, ada salah satu teman, dia adalah HRD sebuah perusahaan besar berulang tahun. Dia booking Komedi Cafe Kemang. Nah hari itu kita meeting, hari Minggu dia ulang tahun, jadi saya jadi kebagian untuk seksi keamanan. Jadi yang hadir nggak bawa undangan sesuai yang dikirim nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Yang datang kapelan pun nggak boleh masuk kapelnya kalau nggak diundang berdua. Nah kita lagi briefing, tahu-tahu salah satu teman namanya Bang Eka Siregar nulis nama Mongol di kertas yang buat pesanan makanan itu. Nggak lama tahu-tahu Dodi Hamster MC-nya, kita kan denger nih ada satu orang nih pingin nyoba nih. Kita denger aja bener kagak dia lucu nih. Kita panggil Mongol langsung, kenapa nama gue? Temen Bang Eka langsung ngomong nih, lu kalau nggak berani Ngol, berarti lu bener homo. Nah untuk ngebuktiin kalau gua enggak ya gua maju. Mongol nggak tahu kalau di situ ada salah satu eksekutif produser sebuah televisi yang membuat acara stand up. Itu pertama kali. Jadi kita diundang lah stand up di Metro TV, waktu Metro TV bikin acara stand up show. Udah dari hari pertama itu sampai sekarang kurang lebih 10 tahun berkarir sebagai stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Uang udah puluhan miliar ya? Udah, cuman tetap lapor ke Dirjen Pajak. Sekarang kemarin saya curhat ke tim Dirjen Pajak, Pak. Ini kita kan lagi PPKM ya Pak, job nggak ada Pak. Ini gimana caranya bayar pajaknya, kan nggak ada penghasilannya. Ya ntar aja pokoknya. Ada yang masuk duit ya harus lapor. Siapa? Jadi Mongol bilang sama pemerintah kalau sampai kita ini tanggal 16 Agustus masih PPKM, terus dilanjutin lagi, mungkin gue mau ikut dinar candy. Ya kan gue bawa pakai celana doang. Gue pakai yang gue pakai baju dari daun-daun lah, kayak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi kadang maksudnya seharusnya kan survei udah terbukti bahwa kita DKI Jakarta bisa menekan. Ya toh ya udah. Mall sekarang udah dibuka. Ya kan, tapi kan ngejelimet harus ada surat vaksin. Sama lo udah divaksin, tetap antriannya jadi panjang mau verifikasinya. Tapi kalau demi kebaikan bersama sih Mongol dukung. Tapi maksudnya udah sekarang udah kaya gitu kan, udah melewati proses kehidupan yang kayak begitu. Apa sih tujuan akhir dari seorang Mongol nih? Menikmati hidup aja. Iya. Jadi menikah tuh bukan salah satu yang untuk menikmati hidup? Enggak juga. Aku pengen ngebesarin anakku karena cita-citanya pengen jadi jenderal. Cita-cita jadi jenderal? Iya. Dia juara kelas dari S1 SD sampai sekarang kelas SMA, 2 SMP. Kita sempat ke dokter ortopedi untuk ngecek ini anak nanti bisa segimana tingginya. Tinggi banget dia? Kata dokternya 170. Wow. Nah, dia udah bilang pokoknya aku harus jadi jenderal, Pi. Jadi aku sekolah di Bandung biar aku nanti ikut Taruna Nusantara. Ya udah. Luar biasa. Jadi Mongol menikmati hidup dengan cara yang elegan. Jadi lebih menikmati nonton sendirian. Sekarang berarti nggak tinggal bareng sama anak ya? Enggak. Mereka di Kelapa Gading. Soalnya kan biasa tuh ibu-ibu Manado dan MKG Jotura. Gitu. Jadi mereka di sana, Mongol di Mampang. Oh, tinggal sama si Mami ini. Mami ini punya keluarga juga? Iya, punya, cuman kan di Manado.
Kok dia baik banget Kak? Berarti ada keluarga dari keluarga mama yang dari keluarga Ada. yang baik ada. Cuman dia doang. Dia doang. Doang. Waktu kecil baik gak dia? Baik banget. Yang ngirimin buku tulis, yang gambar Ricky Ricardo dia. Oh, Kan dulu buku tulis gambar Ricky Ricardo, Rano Karno, Noel Arifin, Nela Regar, gitu-gitu kan. Terus pakai pensil yang ya begitu-begitulah. Jadi beliau lah yang ngirim. Jadi di saat kita menjadi pribadi yang sudah berhasil dalam tanda kutip, Mongol kan bilang bahwa saya punya 6 wanita hebat dalam hidupku. Siapanya? Adiknya mama. Anak. Anak nggak masuk. Oh enggak. Anak nggak masuk. Enggak, kenapa? Kan dia spesial hidupku. Oh oke. Baru opung. Opung tuh yang dari? Yang ngekos, yang Mongol nggak diusir-usir sekalipun belum bayar kos. Bahkan diperlakukan sebagai anaknya. Nah ini opung Rosdiana berupa Panggabean. Baru ibu gembala. Itu siapa lagi? Itu gereja Mongol yang di Kelapa di gereja Sunter. Bener, gereja bener. Jadi dia yang mensupport di saat Mongol nggak punya duit, diajak kerja di gereja, digaji oleh beliau. Sekalipun waktu itu mau pingin beli handphone yang warna kuning, tetap kasbon dulu ke Bugem gitu. Jadi Ibu Trisnawati Wiono baru yang masuk penjara. Siapa namanya itu? Kak Tresompi. Dia yang nganterin roti, nganterin mie instan. Dia siapa? Kenal di mana? Nggak kenal, saudaranya bos Mongol. Oh, tapi justru dia yang setiap 3 hari bos sekali. Yang artis itu. Yo ico. Jadi baru yang kelima adalah ada opung. Bayi ada banyak, cuman memang yang spesial dalam mereka. Terus tapi sama mereka semua sampai sekarang hubungannya masih baik banget ya. Baik. Jadi sampai sekarang satu yang saya selalu bilang ke teman-teman adalah orang boleh menilai kita siapapun. Tetapi keberhasilan kita juga yang menentukan. Iya, betul. Saya aja anak yatim piatu, bisa berhasil. Masa kita yang punya orang tua lengkap dan lebih ganteng. Dan hidupnya nggak dramatis Mongol ya kan. Bikin sinetron kayaknya. Iya loh, ini bikin film terkuras air mata. Kemarin sih ada yang ngusulin. Iya kan? Bikinin film aja Ngol. Kan paling 1,5 M atau 2,5 M. Kalau udah tajir beda. Enggak juga. Paling 1,5 M. Enggak jadi. Enggak juga. Cuman targetnya Mongol kan kemarin sempat mendaftarkan diri jadi wali kota Manado. Oh sekarang berarti punya tujuan baru dong. Yoi dong. Kenapa? Karena Mongol berpikir kita udah malah melintang di dunia entertain udah 10 tahun. Bunda Asanti sama Mas Anang Pak udah senior kan. Cuman kan sama lah beliau kan Mas Anang juga sempat masuk politik tuh. Saya juga mencoba mungkin kira-kira nyampe nggak kita pingin mencoba. Cuman ternyata bukan ke situ. Oh udah pernah nyoba? Iya, mendaftarkan diri elektabilitas nomor 2 tetapi harus menyediakan dana yang membuat Mongol agak sedikit. Untuk biaya kampanye aku nggak masalah. Iya. Karena kita udah perhitungkan biaya kampanye berapa jadi wali kota Manado. Tapi untuk mengeluarkan satu surat kita harus keluarin 12 M. Terus gue bilang kalau gue jadi wali kotanya berarti kan 45 M tambah 12 M. Mendingan gue nyalon gubernur kalau begitu. Iya benar. Ya kan udah begitu maminya gak setuju. Karena pertimbangannya kita pasti jadi kepala daerah. Otomatis kalau kita jadi wali kota Manado yang akan tinggal di rumah dinas semua saudara. Nah itu susah diusir. Iya dong, karena kan pasti semuanya akan merasa punya andil. Iya toh. Jadi dulu anak kecil kita yang ceboceh. Nggak ada, bahkan cuman adiknya mama ini. Makanya sekarang juga beralih jadi manajer artis ya? Enggak juga. Siapa sih artis ini manajernya? Enggak ada manajer artis. Enggak ada, gue gabung di sebuah manajemen. Katanya bilang tadi mau jadi manajer artis. Enggak, jadi Mongol tuh kan ada banyak nih putra-putri daerah dari Manado yang cantik, cakep-cakep. Oh cakep. Gitu. Nah Mongol terbeban sebagai putra daerah yang berhasil di dunia entertain. Sedangkan daerahku adalah salah satu dari 5 provinsi penipuan entertain tertinggi. Oh ya? Di Manado banyak banget yang bilang-bilang dari Jakarta mau casting. Pasti. Nah secara orang-orang Manado kan pingin sekali jadi artis toh. Nah jadi Mongol akhirnya terbeban kembali ke daerah. Mongol karena udah dianggap taruhlah sebagai salah satu stand up comedian senior, punya connecting dengan teman-teman artis. Saya bawa mereka ke Manado jadi guru. Jadi almarhum Maria Irawan ngajarin acting 2 hari, Om Emil Geham, terakhir Jeremy Teti sebagai public speaking. Jadi biar ngajarin orang-orang Manado kalau lu mau jadi artis yang harus dirombak pertama tuh logatmu dulu. Karena main sinetron di MD maupun di mana-mana nggak mungkin pakai bahasa Manado. Dan itu susah loh. Nah, baru
manner tuh. Iya. Biasa di rumah bangun jam 9, sekarang Iya. syuting jam 6 pagi. Nah, Iya. jadi kita bawa guru tuh ke sana. Oke. Jadi kita nanti rencana tahun depan bawa pelatih teater Oke. Bunda Yayang Cenur. Itu lagi Oke. sementara menghubungi beliau. Oh ya, ini ujung-ujungnya benar, nanti pengen ngorbitin juga kan putra putri Manado kan ke Iya, Jakarta. iya. Kan Mongol punya manajemen namanya Iya. Kaki Gatal Production. Hah? Kaki Gatal. Kaki gatal. Iya. Kenapa namanya kaki gatal? Kalau bahasa Manado kaki gatal tuh bukan panuan, Apa? Bunda. Gak bisa diem. Oh, gatal kaki. Iya, bawa gitu. pengen jalan-jalan. Oke. Karena sama kayak Mongol. Iya. Cuman kalau saya nggak bisa diem, saya cuman suka Indonesia. Oke. Saya nggak suka keluar negeri. Saya belum pernah liburan keluar negeri. Kenapa alasannya? Padahal duit banyak. Ribet bahasa Inggrisnya. Saya udah 4 bulan kursus di Wall Street. Nggak ada satupun yang nyampe di otak gue. Sumpah Tuhan marah bohong. Nggak ada satupun. Waktu di Australia kita stand up, bule nanya, sir, you know something, anjing amaan nih banyak ini. Akhirnya mau langsung bilang enggak, pokoknya gue kalau ke luar negeri harus ada yang ngikutin dari honor gue 10%-nya buat dia. Iya. Ke Thailand juga begitu. Karena dia yang ngomong. Iya, aja, you know, anjing apa sih bahasa Inggrisnya ini? Kayak begitu gue nya. Akhirnya nggak. Kalau Indonesia kan saya kebetulan memang pencinta Indonesia sejati, jadi gue pingin melihat danau jernih seperti Venesia ternyata ada di Jambi. Bahkan lebih jernih. Apa namanya? Danau Bekaca. Cuman memang jalannya yang kurang nice to meet you. Emang infrastruktur Indonesia yang perlu diperbaiki. Cuman ya itulah tugasnya Pak Sandiaga Uno. Ya, ayo Pak Sandi didengar ini ada aspirasi dari Pak Mongol. Aku mau nanya berarti sebelum kita ke pertanyaan terakhir, gak pernah berarti jatuh cinta seumur hidup? Jatuh cinta pernah lah. Sama ibunya anak-anak aja? Ibunya sebelumnya anak juga kan pernah. Oh, jadi pernah. Mongol 2 kali menikah. Oh 2 kali. Pernikahan pertama hanya bertahan 2 bulan. Why? Ketahuan bahwa istriku ini kan kita berdua udah punya perjanjian pranikah. Ya. Masing-masing memegang iman masing-masing. Oh dia Muslim. Muslim. Oke. Nah keluarganya dia, ibunya udah menyetujui. Tapi ternyata ibunya punya adik seorang pembesar agama lah. Dijemput lah. Otomatis kita nggak bisa bertahan lagi. Ya tapi kan udah nikah. Ya biarin aja. Udah selesai. Oh itu cinta banget tuh. Itu yang dropping sampai jalan kaki Jakarta Bogor. Wah orang Bogor. Oh. Baru istri Manado. Sempat Istri jatuh Manado. cinta orang Sunda. Gagal lagi. Dapet. Gak nikah. Kita sudah merencanakan yang sangat luar biasa. Bahkan sudah ketemu sama orang pengantin gitu. Bahkan endorse bajunya gitu. Cuman mendadak di tengah jalan calon istri membuat ribet. Dia bilang, sebelum kita nikah bener, boleh kagak kita pakai perjanjian pranikah kayak artis-artis yang itu gitu lah. Emang artis pakai pranikah ya? Banyak tuh kayaknya pakai perjanjian pranikah, nanti harta dibawa jadi milik sendiri, harta bersama bagi 2 gitu-gitu. Nah, Mongol kan nanya sama calon. Aku dulu nikah enggak loh. Aku nanya sama calon, memangnya minta berapa dari penghasilan AA buat Neng? Semuanya. Gitu. Dia bilang cuma 30% dari penghasilanku untuk dia. Nah, Mongol langsung bilang, Tuhan aja 10%, kok lu 30. Lah kan ketemu stand up otomatis gue jadi materi. Orang Tuhan aja 2,5% ya. Iya benar. Dia minta 30. Kan gue langsung tanya saudara nama Nabi. Jadi Mongol tuh semua materi stand up tuh selalu dapatnya dari kehidupan sendiri. Kehidupan sehari-hari. Termasuk yang cerita di Mas Dedi tentang saya dapet cewek ternyata cowok, itu kisah nyata. Apa sih itu coba? Jadi Mongol manggung di Thailand, ada sebuah BUMN gitu kan. Terus waktu itu 125 juta per hari. Jadi kita manggung 2 hari. Nah hari ketiga tuh sampai hari keempat kita ada waktu untuk jalan-jalan. Ke Patpong lah. Ke Phuket lah beta. Phuket malam-malam gue pengen lihat night life-nya. Gue lihat ada cewek gitu oriental looking bejejer. Gue tanya sama LO-nya. Itu siapa? Call girl katanya. Oh cewek. Oke, cewek. Dah gue tanya berapa? Dia bilang tanya aja langsung. Dah gue tanya kan how much gitu. Dia bilang is no expensive ha. Terus gue bilang how much? No expensive. You can do everything for me hap gitu kan. Terus katanya how much? Only 20 baht.
Murah banget. Nah gue langsung ngecek kalkulator nak. Ya ampun 48.000 loh. Terima aja 300. Ibaratnya buat beli pengaman doang itu. Udah oke dong. Gue kasih 20 bat plus 10 bat. Tip toh. Nah ke kamar lah kita. Gue sembunyiin paspor. Karena teman bilang yang paling pertama lu selamatin di luar negeri itu paspor. Duit hilang gak ada masalah. Tapi paspor nggak boleh hilang, karena kalau paspor hilang, duit hilang, paspor ada, bisa ke KBRI atau Konjen. Dah, kita selamatin paspor, dia mandi, keluar mandi, langsung masuk bed cover. Mongol nyusur mandi, sikat gigi lah ya, udah tau lah bun, udah mengapa. Gua masuk juga di bed cover, cipokan lah kami berdua. Terus? Cuman gue kayak ngerasa ada something yang aneh gitu. Apa nih di paha gue? Nongol. Kita makin penasaran mau buka bed cover. Gue teriak anjing ngelihan dia loh. Ternyata masih kegantung. Gila. Belum dipotong. Udah bayar lagi. Gak ada bayar pengaman doang. Ya udahlah gue coba. Nice to meet you. How are you? Jadi dari situ lah gue belajar sampai sekarang nggak mau ke Thailand. Traumatik itu karena ternyata kamu cuman justru. Tapi cakep salah sempurna banget. Tipe Mongol banget. Otomatis kita kan nggak mikir kalau dia masih ngegantung. Is everything under control lah, ya kan? Ternyata pas dia buka baju begitu, otak gue langsung, you must be try lah. Nice to try. Jadi itu pengalaman pertama dan terakhir sama hidup gue. Benar itu Terakhir karena apa ya? Setelah dari situ gue mulai mengerti bahwa ternyata tuh fase demi fase hidup harus kita lewati, tapi melewatinya biar enak tuh dengan menikmati. Jadi jangan dibuat ribet, karena kalau Mongol buat ribet, muka gue begini bun mau jadi artis apa? Kalau main sinetron. Tapi berhasil banget udah nih. Ya kan kalau main sinetron paling juga kebagian yang jatuh dari pohon. Ya kan kayak diganteng-ganteng serigala, cuman manggilin Alium, blong, tabrak mobil, pak pulang. Sinetron yang paling tinggi yang Mongol main tuh Maija pengen ke Mekah. Itu jadi apa? Judulnya Babi Ngepet. Jadi apanya? Gendong babi. Babinya bener. Tuhan marah bohong. Ada di YouTube, cari aja kalau nggak percaya. Gendong babi bener. Preti Asmara almarhumah jadi siluman babi. Gue yang bawa babi. Dan babinya asli bukan Sirofo. Sebelahnya Wakwau. Terus orang tanya kenapa diambil? Sehari 33 juta baby. Dari duit itulah gue bisa beli Ferrari. Oh, film apa itu? Maija pengen ke Mekah. Maija itu ya? Iya. Di berapa episode itu? 175 kok. Gila. Do track everything under control. Sekarang udah pakai Ferrari semua juga. Udah dijual. Udah dijual kenapa? Nggak cocok sama muka. Pandemi. Kan kita ngegeng artis. Sekarang mah orang kalau udah nggak mikir muka. Aduh, tetep aja susah. Gua di Citos parkir mobil, sebelah mobil berdiri ada ibu-ibu lewat, dia nanya orang bengkel mana. Ini mobil gua loh. Jadi mobilnya gua jual. Waktu itu memang jujur beli mobil itu karena mau ngejar cewek. Gak dapat. Ceweknya kan juga sesama seniman juga, artis juga. Siapa? Cinlok. Siapa? Sempat Cinlok waktu itu sempat terpesona banget. Roro Fitria. Kita ketemu di acara yang sama di RCTI. Sekarang udah. Ya, cuman nggak jadi. Mobilnya udah gua jual. Tapi sekarang deket gua sekarang pakai Gojek. Sekarang tapi deket nggak? Nggak pernah ketemu lagi. Nggak pengen deketin lagi? Enggak, karena kan maksudnya ya kita menyadari diri lah, nggak nyampe lah bun. Nggak nyampe lah, kalaupun nyampe paling susuknya 15 biji. Cuman teman gue bilang Mongol nggak cocok pakai susuk. Kalau pengen ganteng yang bener kan operasi. Iya, operasi plastik. Enggak usah. Apa? Hanya hidung doang yang ditarik. Kenapa? Karena muka Mongoliannya jangan dihilangin. Oh, kamu hanya merasa itu. muka kamu Mongolian? Yo, Mongol keluar negeri manggung selalu orang nanya, are you Mongolian? Kita manggung di Beijing tuh -4 derajat Celcius. Berarti nama Mongol tuh dari siapa? Dari film. Film apa? The Kandar Heroes. Oh, dulu tuh yang ngasih ada nama sendiri. temen. Oh. Dulu SMP dipanggilnya bukan Roni, Apa? Takeshi. Okay. Anaknya Osin. Kan ada film Iya, Osin tuh. tahu. Nah punya anak kan. Jadi pas nama Mongol yang ngasih stres itu Panji. Gara-gara GI.
Apa itu? Acara GI. Jadi Apa kita ngisi acara di Grand Indonesia. Oh, acara DGI. Namanya jadi Mongol. Jadi Mongol waktu itu latah. Hmm. Sebagai headliner komik yang paling terakhir, paling lucu. Lagi sementara stand up dikagetin, bunyi lakon. Oh, jadi semol, satpamnya langsung gak lama langsung depan kita langsung. Terus apa hubungannya sama Mongol? Ya dibilang memang stres nih anak. Otaknya nggak jalan, kelamin dikasih tahu di mall. Dari situ Mongol berobat, terapi 3 bulan. Buat latahnya? Sembuh. Sampai sekarang. Otaknya. Sekarang nggak ada lagi. Belum otaknya. Otaknya belum ya. Otak belum. Itulah kenapa pakai kacamata selalu ditaruh di kepala. Biar? Ya minus otaknya bukan mata. Ya. Oke, terakhir terima kasih dong pesan-pesan buat mungkin yang penonton kita yang di Ngobrol Asik. Apa sih kiat dari seorang Mongol buat orang-orang yang lagi berjuang juga mungkin punya masalah hidup yang berbeda-beda? Apa sih tipsnya dan sebenarnya cuma satu, Bunda. Apa? Kalau engkau ingin sukses, harus satu yang diingat. Apa? Datengin ibumu. Tapi kan ibunya udah gak ada. Kalau gak ada, pokoknya tetap harus cari ibu. Minta maaf kalau pernah menyakiti hatinya. Ya. Minta doa restu. Ya. Yang kedua, kemampuan diri. Penyertaan Tuhan pasti sukses. Itu doang. Buat teman-teman nakes yang sedang ngurusin orang-orang yang kena COVID, tetap semangat. Tapi kalau mau PCR atau mau re-antigen, ingat baik-baik, kelembutannya harus tetap ada. Jangan main colok-colok aja ya. Ingat baik-baik, ada perbedaan antara lubang orang pesek sama orang hidung mancung. Orang hidung mancung lu colok enak. Buat kami yang pesek tuh melar mah. Kan mending disapu, sabar ya Mas Mongol gitu. Jangan langsung dongak Mas. Itu aja. Baru buat yang pakai masker, khusus teman-teman Mongol yang pesek, kalau diminta suruh pakai 2 lapis, bilang baik-baik, mohon maaf, kalau Anda pingin kami mati, kami akan pakai. 1 lapis aja kita ngap, apalagi 2 lapis, kayak ikan lohan gak dapet oksigen tuh. Jadi Mongol pingin hanya ke dokter Tompi lah mungkin. Bisa. Ya, buat Tompi. apa? Banyak sekarang juga yang buat bedah, iya. Jadi nggak usah disuntik. Jadi alasan kalau mau di PCR, habis ini operasi. Soalnya kalau dia suntik, biasanya 3 bulan melar jadi kayak jambu monyet. Iya benar. Karena ini spread apa sih? Iya, jadi mendingan bedami itu taruh tulang di sini. Bener. Iya. Atau sekarang dari tulang kayak ponakanku si Milen tuh, pakai tulang rawan atau apa? Nah, mungkin kan ada tulang ayam tulang juga. Ayam aja iya, ayam. Tapi kan ayam kampus mahal. Ternyata pelanggan. Thank you. Makasih. Sama-sama. Waktunya ini seru banget sih, benar-benar perjalanan hidupnya membuat kita pasti semua bersyukur bahwa kita masih diberikan hidup yang seperti ini. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.